Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga kepada teman-temanku tercinta. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Robiatul Maria, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang Amthalul Quran. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Fahmi Shahab, saya sendiri selaku pemateri pertama. Yang kedua, Syahrotun Nafisah selaku pemateri kedua. Sebelumnya harus diketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, yang mengandung semua hal dalam kehidupan manusia, baik kehidupan dunia yang berupa tuntunan ibadah, pergaulan dalam keluarga dan masyarakat, cerita-cerita umat terdahulu, maupun kehidupan akhirat berupa hari kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menceritakan hal-hal yang samar dan abstrak. Manusia tidak mampu mencernanya jika hanya mengandalkan akalnya saja, sehingga seringkali ayat-ayat tersebut diperumpamakan dengan hal-hal yang konkret agar manusia mampu memahaminya. Untuk memahami itu semua, di sini saya akan menjelaskan tentang Amthal Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Amthal Al-Quran dan macam-macam Amthal Al-Quran. Dilanjut dengan pemateri kedua tentang ciri-ciri Amthal Al-Quran dan faedah-faedah Amthal Al-Quran, serta kesimpulan dari keseluruhan Amthal Al-Quran. Pengertian Amthal Al-Quran. Secara etimologis, Amthal Al-Quran mempunyai arti contoh atau bandingan. Namun ada beberapa pendapat mengenai arti Amthal Al-Quran tersebut. Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Lasyaf memiliki dua makna. Yang pertama, mathal dapat berarti serupa atau sebanding atau pasangan. Yang kedua, mathal termasuk isti'arah, yang berarti kata pinjaman yang berguna untuk menunjuk kepada keadaan sesuatu, sifat, dan kisah. Pendapat yang kedua, Al-Asfihani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, halaman 462, di situ dijelaskan bahwa Amthal Al-Quran adalah suatu ibarat sebuah ungkapan tentang sesuatu yang menyamai ungkapan lain karena adanya kesamaan. Namun dalam sastra Arab, amthal merupakan sebuah ungkapan perumpamaan yang populer yang bertujuan untuk menyamakan keadaan yang diungkapkan dengan keadaan yang mengiringinya. Abu Sulaiman mendefinisikan bahwa mathal itu ialah menyamakan keadaan sesuatu dengan keadaan sesuatu yang lain. Ungkapannya bias berupa isti'arah, tasbih yang syarih, atau ayat-ayat yang singkat dengan makna yang dalam, atau biasa disebut ijaz. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa tidak setiap mathal itu harus mengandung salah satu dari tiga kriteria yang dikemukakan. Karena dalam perkembangannya ditemukan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran itu disebabkan suatu keadaan yang dijadikan masyarakat sebagai mathal. Berbicara mengenai bentuk atau macam-macam mathal, ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan para ahli. Ada yang menyederhanakannya dengan mengemukakan hanya dua macam, yakni musyarahah dan kaminah. Hal ini dikemukakan oleh Imam Asyuyuti dalam Al-Ibqan. Abu Sulaiman menambah macam ketiga, yaitu Amthal Al-Mursalah. Amthal musyarahah ialah mathal yang diungkapkan dalam Al-Quran
mempunyai kesamaan dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupannya. Masal dalam bentuk ini seringkali dinyatakan dengan kata masal, diungkapkan dalam ayat, juga kadangkala tasbih. Masal dalam bentuk pertama itu cukup banyak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua, masal kaminah. Masal kaminah adalah amsal yang tidak dialami oleh manusia dalam kehidupannya, sebagai kebalikan dari bentuk pertama. Masal dalam bentuk kedua ini tidak secara tersurat mengemukakan kata masal, namun ungkapan itu mengandung makna yang dalam meskipun ungkapannya singkat. Yang terakhir adalah amsal mursalah. Adapun pengertian amsal mursalah yaitu beberapa jumlah kalimat yang bebas tanpa lafal tasbih. Amsalul mursalah itu ialah beberapa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan al-qatam atau suatu ungkapan yang pada akhirnya tidak menggambarkan kata tasbih, tetapi ungkapan tersebut digunakan sebagai amsal. Selanjutnya, ciri-ciri amsal Quran. Pembahasan mengenai amsal Quran secara terperinci maupun khusus belum ditemukan di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Namun, dari keterangan yang ada, amsal Quran memiliki 3 ciri. Yang pertama, amsal itu mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak sehingga menjadi jelas, konkret, dan berkesan. Yang kedua, amsal itu memiliki kesejajaran antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikakan. Faedah-faedah amsal Al-Quran. Yang pertama, untuk menimbulkan minat dalam beribadah. Yang kedua, untuk membuat seseorang lari dari perumpamaan yang disebut dalam ayat karena perumpamaan tersebut dibenci oleh tabiat. Yang ketiga, untuk memuji sesuatu. Yang keempat, untuk mencela. Yang kelima, untuk menjadi hujah atau argumen atas kebenaran. Dan yang keenam ialah menghimpun makna yang menarik atau indah dalam satu ungkapan yang padat. Berdasarkan pemaparan di atas, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa masal yaitu mempunyai 2 makna. Yang pertama ialah masal pada dasarnya bisa disebut al-mithal atau al-nadir yang berarti serupa atau sebanding atau pasangan. Sedangkan yang kedua ialah masal juga bisa disebut isti'aroh, yakni kata pinjaman yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, kisah atau sifat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.